Selamat datang di podcast Teratas. Perkenalkan, saya Melotio Maharani sebagai host pada podcast kita pada siang hari ini. Dan kita kedatangan dua tamu spesial ya pada siang hari ini. Kepada dua narasumber dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada baik, selamat datang kepada Kak Dini dan Kak Mardia. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Baiklah, perkenalkan, nama saya Mardia Fajrin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Halo, nama saya Dini Selviana. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Baik, di sini atau pada siang hari ini kita akan membahas topik yang begitu menarik di kalangan remaja, yaitu topik tentang pergaulan bebas. Baik, di sini saya sebagai host akan menanyakan kepada narasumber tentang beberapa tips atau beberapa pertanyaan terkait tentang pergaulan bebas kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait tentang materi kita, yaitu pergaulan bebas. Menurut Kak Mardia dan Kak Dini, apa sih pergaulan bebas itu? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya pertanyaan terkait tentang pergaulan bebas saat ini. Menurut saya pribadi adalah pergaulan bebas itu adalah istilah yang digunakan pada saat sekarang tentang nilai-nilai yang tidak pada tempatnya atau pergaulan-pergaulan dilakukan oleh anak remaja pada saat ini. Ya, menurut saya pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Baik, itu tentang seputar pergaulan bebas atau menurut narasumber kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pergaulan bebas. Kita berbicara tentang pergaulan bebas. Bagaimana pendapat Kakak Mardia dan Kak Dini tentang pergaulan bebas di sekitaran kita atau di daerah Kota Padang khususnya? Kepada Kak Mardia dipersilakan. Baik. Kalau misalnya kita melihat pergaulan bebas di Kota Padang ini sendiri, sebelumnya sebenarnya saya bukan berasal dari Kota Padang asli ya teman-teman. Saya berasal dari Kota Sawalunto. Jadi kalau misalnya kita membicarakan pergaulan bebas yang ada di Padang, sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu, tapi dari pengalaman atau beberapa hal yang saya lihat, pergaulan bebas ini sebenarnya di Kota Padang ini sangat berpengaruh terhadap kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai saya sendiri anak rantau. Menurut saya pergaulan di Kota Padang ini sangat berbahaya, karena ketika kita tidak bisa untuk memfosir atau membedakan hal-hal yang seharusnya masuk ke diri kita atau hal-hal yang sebenarnya bisa kita buang. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, kita akan terjerumus pada pergaulan-pergaulan bebas. Kalau misalnya kita berbicara pergaulan bebas yang ada di Kota Padang, sebenarnya itu sangat banyak. Salah satu contohnya yaitu yang pernah saya lihat atau yang pernah saya baca beritanya. Teman-teman semua kan pada tahu nih jalan yang di Katip itu ya teman-teman. Itu kalau misalnya udah di atas jam 12 malam, di atas jam 1, itu banyak sekali anak-anak muda, bahkan yang seusia kita, nongkrong sampai tengah malam di sana. Tetapi pada saat ini, misalnya sebagai tugas polisi atau Satpol PP untuk mengamankan anak-anak itu, Ibu. Dan yang saya lihat pada saat waktu itu ada beberapa anak-anak yang seusia kita ternyata tertangkap di Jalan Katip itu karena sebenarnya dia tidak, mungkin ada ya Bu, kalau misalnya dia minum minuman keras, tetapi waktu itu dia cuma duduk, tapi itu sudah melewati batas jam pulang untuk perempuan. Menurut saya itu sangat berbahaya karena di atas jam 1 malam itu masih berada di luar, yang tepatnya itu di tepi jalan raya kan ibu-ibu itu tuh yang di Jalan Katip itu tuh. Sebenarnya kan itu sangat membuat
membuat tantangan dan memberikan nilai-nilai yang negatif, bahkan bukan untuk kita sendiri, tapi juga pandangan masyarakat terhadap anak-anak yang duduk di luar sampai jam 2, jam 3 itu juga mengganggu masyarakat-masyarakat yang berada di sana. Apalagi perempuan khusus. Oh iya. Dari Kakak Dini ada yang mau disampaikan tentang pergaulan bebas yang ada di sekitaran kita atau daerah Kota Padang pada saat ini? Saya rasa cukup yang sudah dibahas Kak Martia. Saya setuju, soalnya saya juga pernah melihat anak-anak banyak duduk-duduk di Jalan Katib, dan ada juga anak-anak cowok yang itu balapan liar di Jalan Katib tersebut dan mengganggu ketertiban dan adanya tawuran. Baik, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kan didominasi oleh para remaja ya kakak ya, para remaja. Jadi bagaimana pergaulan bebas itu bisa didominasi oleh para remaja dan bagaimana solusi mengatasi pergaulan bebas tersebut? Sebenarnya kalau kita bahas tentang solusi, sebenarnya itu sangat banyak ya Kak Anggun. Kalau misalnya kita bahas tentang solusi, menurut saya pribadi, salah satu solusi untuk pergaulan bebas ini peran orang tua sangat penting Kak Anggun. Iya, orang tua Iya. Kenapa saya bilang peran orang tua sangat penting? Karena di usia-usia kita saat ini, kita itu sangat dibutuhkan dan sangat membutuhkan pendengar yang baik. Oke lah kalau kita tidak mendengarkan atau mendapatkan solusi dari apa yang kita rasakan, tetapi kita sangat membutuhkan bagaimana tanggapan orang yang bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan itu kepada sesuatu hal yang kita percaya, contohnya seperti orang tua pada saat ini. Karena kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kalau tidak ke orang tua, ke siapa lagi gitu. Kalau misalnya kita bercerita, yang paling aman itu ya orang tua gitu pada saat ini. Kalau menurut saya itu yang saya rasakan. Dan untuk solusi yang lain yaitu kemungkinan lingkungan serta pendidikan itu juga sangat berpengaruh, Kak Anggun. Baik. Atau Kak Dini ada yang mau disampaikan atau bisa menanggapi dari pertanyaan tadi? Saya sedikit menambahkan untuk mengatasi pergaulan bebas pada remaja, itu pentingnya pendidikan. Misalnya pendidikan dari masyarakat, di sekolah, peran penting orang tua juga perlu. Berarti peran pentingnya orang tua sangat penting gitu ya, Sangat dalam mendidik remaja. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apakah Kak Diah dan Kak Dini pernah melihat atau mengalami gitu tentang pergaulan bebas ini? Melihatlah dulu Kak. Bagaimana jawaban Kakak tentang tanggapan seputar pergaulan bebas tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya juga pernah melihat masalah pergaulan bebas. Misalnya pergi ke tempat-tempat, misalnya kayak tempat-tempat terus adanya kayak pergi-pergi ke tempat-tempat adanya kayak menjual-jual minuman alkohol dan khususnya perempuan, misalnya kayak membuka aurat, itu akan memancing laki-laki ataupun cowok untuk adanya Tindakan kekerasan, ataupun menimbulkan seksual gitu. Baik, dari Kak Nadia, apakah pernah melihat atau mengalami kejadian atau mengalami yang namanya pergaulan bebas ini? Kalau untuk melihat dan mengalami, insya Allah saya belum pernah. Tapi kalau melihat langsung pun saya belum pernah. Tapi kalau misalnya untuk kayak baca-baca berita yang itu tuh udah. Tapi kalau misalnya kayak yang dibilang Kak Dini tadi, kalau untuk di Kota Padang itu sangat banyak ya.
Gitu sih. Selanjutnya tentang peran media sosial nih Kak. Peran media sosial terhadap pergaulan bebas itu apa saja sih? Kan media sosial sangat berpengaruh besar nih terhadap perkembangan zaman dan sebagainya. Bagaimana sih menurut pandangan Kakak media sosial itu bisa mengubah pergaulan bebas ini kepada pergaulan yang lebih baik? Wah, kalau kita bahas media sosial itu mungkin teman-teman juga pasti merasakan ya Kak Anggun ya. Kalau misalnya kita bahas tentang media sosial untuk pergaulan bebas ini, mungkin dengan menggunakan media sosial dengan baik dan cermat, kita juga dapat memposting atau mengupload, bahkan juga kita juga dapat memposting hal-hal yang mungkin itu tuh pengalaman pribadi. Jika kita misalnya memposting pengalaman pribadi, kemungkinan orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut lebih cenderung untuk melihat itu. Lebih bersifat merubah dirinya. Iya, karena kalau misalnya kita berada dalam satu lingkungan yang senasib, itu tingkat ingin tahu serta tingkat kepeduliannya itu sangat penting. Dan menurut saya peran media dalam menyebarluaskan penyalahgunaan pergaulan bebas ini sangat berpengaruh. Dari Kak Dini ada tambahan? Ada sedikit saya akan menambahkan untuk khususnya pada remaja, jangan menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang negatif saja. Misalnya gunakan media sosial tersebut untuk hal-hal yang positif. Misalnya membaca informasi atau berita yang baik untuk diri sendiri agar terhindar dari penyalahan media sosial tersebut dan terjadinya pergaulan bebas di lingkungan. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Kak Diah dan Kak Inia. Apa sih pesan dari Kak Dini dan Kak Nadia tentang untuk generasi muda kita pada saat ini supaya bisa membatasi diri terhadap pergaulan bebas tersebut? Silakan Kak diberikan pesannya untuk podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Kak. Saya akan berpesan kepada remaja ataupun penonton. Pesan saya adalah bagi remaja, kenalilah diri sendiri dan hargai diri sendiri. Kita harus mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, dan kita harus memilih pergaulan yang positif, dimana ketika kita mengambil pergaulan yang positif, pergaulan kita juga akan positif. Baik, itu yang dapat saya berikan. Kepada Kak Nadia, apa pesannya untuk generasi muda kita pada saat ini? Baiklah, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari yang dibilang oleh Kak Dini. Bahwasanya kita sebagai generasi muda itu adalah generasi harapan bangsa. Oleh karena itu kita harus lebih pintar untuk memilih teman, memilih pergaulan, bahkan juga memilih lingkungan yang sehat ya Kak. Memilih teman itu menurut saya sangat penting untuk pergaulan kita. Karena ketika kita berada dalam lingkungan yang positif, kita akan ikut positif. Dan sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang negatif, kita akan terbawa negatif. Dan kita semua sebagai mahasiswa dan pelajar, bahwasanya masa muda ini adalah hal yang sangat berharga untuk kita. Oleh karena itu, sayangi diri, jaga diri, dan sayangi orang tua. Semoga pesan dari kami dapat diambil hikmahnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari pergaulan bebas. Ya, dari host sendiri yaitu tentang kenalilah diri kita sendiri. Jangan ikuti alur atau kehidupan orang lain. Tetaplah menjadi diri kita sendiri. Baik, selamat siang dan selamat jumpa di podcast selanjutnya. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada siang hari ini.